Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Ibu doakan juga mudah-mudahan kalian di rumah selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Untuk pertemuan hari ini kita sudah ke materi baru ya, di bab 3 yaitu materinya fungsi kuadrat. Materi fungsi kuadrat ini merupakan kelanjutan dari materi persamaan kuadrat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian fungsi kuadrat dan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Kita langsung ke pengertian fungsi kuadrat. Suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi, ini rumusnya ya, Y sama dengan Fx, jadi Y itu dengan Fx itu sama ya, variabel fungsinya. Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Kalau kemarin kita di persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C sama dengan 0. Ini juga sama. Bedanya apa? Kalau kemarin persamaan kuadrat ini kan Ax kuadrat tambah Bx kuadrat tambah Bx ditambah C sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat di depannya kita kasih F. F fungsi dari X. Fungsi dari F atau Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C ya. Jadi itu perbedaannya. Pada intinya adalah fungsi kuadrat ini kelanjutan dari materi persamaan kuadrat. Jadi cara-caranya, konsepnya itu sama ya. Nah, dengan A, B, dan C ya. A itu Ibu ingatkan kembali, A adalah bilangan di depan variabel X pangkat 2. B, bilangan di depan variabel X, dan C itu bilangan atau konstanta ya. Dengan A, B, C anggota bilangan real atau elemen real dan A tidak sama dengan 0 itu disebut fungsi kuadrat. Ini ya. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, nah langkah akhir dari fungsi kuadrat itu adalah kita akan menggambar grafiknya ya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada sumbu koordinat kartesius, lambang Fx yang ini dapat diganti dengan Y. Nah, berarti si Fx-nya ini bisa diganti dengan Y. Sehingga Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dapat ditulis Y sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Di mana X disebut variabel bebas. Ini ya, X-nya ini variabel bebas dan Y disebut variabel terikat. Nah, grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C berbentuk parabola simetris. Misalnya, diketahui fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6. Grafik fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi, untuk grafik fungsi kuadrat, dia berbentuk seperti parabola simetris, melengkung ya. Simetris itu berarti si kanan kirinya itu seimbang. Nah, parabola itu dia bisa membuka ke atas atau bisa juga nanti gambarnya parabolanya membuka ke bawah ya. Nah, ini hanya contoh saja, nanti kita akan buat seperti ini. Oke, ini ya, ini grafik Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6. Untuk cara-cara pembuatannya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Hari ini kita lanjutkan dengan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat.
Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c adalah sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan nilai a. Nilai a ini ya, a yang di depan x pangkat 2. Berdasarkan nilai a, jika a lebih besar dari 0, berarti a itu lebih besar dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka jelas itu pasti positif ya. Maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dinotasikan y min atau titik balik minimum. Nah ini ya, jika a-nya dia lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas dan memiliki titik balik y minimum. Jika a kurang dari 0, berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Jelas itu nilainya negatif. Maka grafik atau parabola akan terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum. Kebalikan ya, kalau tadi minimum sekarang maksimum. Dinotasikan Y maksimum atau titik balik maksimum. Nah, ini gambarnya ya, jika A-nya kurang dari 0 atau negatif. Parabolanya akan membuka ke bawah dan dia memiliki Y maksimum atau titik balik maksimum. Nah, yang kedua berdasarkan nilai diskriminan atau D. Nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah sebagai berikut. D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Jadi untuk mencari nilai diskriminan, kita akan menggunakan rumus B kuadrat. B-nya ini ya, dari sini ya, bilangan di depan X. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Secara geometri, nilai diskriminan ini berkorespondensi dengan titik potong grafik dengan sumbu X sebagai berikut. Jika nilai diskriminan lebih besar dari 0, jika setelah dihitung nilai diskriminannya ini lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, maka sudah jelas si parabolanya ini dia akan memotong sumbu X. Sumbu X ini yang datar ya. Dia akan memotong sumbu X. Jelas jika memotong sumbu X pasti ada titik potong ya di kedua sumbu ini. Dua titik yang berbeda. Nah ini ya, karena dia memotong sumbu X mempunyai perpotongannya di sumbu X. Mempunyai dua titik yang berbeda. Kemudian jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik akan menyinggung sumbu X di X, 0 atau di sebuah titik. Ini jika menyinggung. Menyinggung berarti hanya tersinggung sedikit ya. Dia nempel saja. Nah, jika menyinggung maka pasti ada sebuah titik singgungnya di sini ya. Dia mempunyai sebuah titik. Dan jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jelas tidak mempunyai titik ya, karena hare-hare gitu ya, tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, yang ketiga menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Ini untuk mencari sumbu simetrinya, X. X sama dengan min B per 2A.
Sedangkan untuk mencari koordinat titik puncak atau titik balik, bisa titik balik maksimum, bisa titik balik minimum. Dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Nih ya, min B per 2A, ini pasti ini X, Y ya. Min B per 2A, nah ini kan ya, dia berkaitan ya. Berarti ini X, ini Y. Atau min D per 4A. D-nya itu adalah, cari dulu, D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Dari fungsi kuadrat fx sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 1, tentukan apakah grafik atau parabola itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, dilihat dari pertanyaan ini hanya menanyakan grafik atau parabola itu terbuka ke atas atau ke bawah. Untuk mengetahui bahwa grafik tersebut atau parabola tersebut terbuka ke atas atau ke bawah, kita akan melihat nilai A. A-nya adalah ini ya, di depan X pangkat 2. A-nya itu 12. 12 itu lebih besar dari 0. Maka A lebih besar dari 0 sehingga grafik atau parabola terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, dia memiliki Y minimum atau titik balik minimum. Kemudian apakah grafik tersebut memotong, menyinggung, atau tidak keduanya terhadap sumbu X? Nah, untuk mengetahui memotong, menyinggung, atau tidak keduanya, kita cari menggunakan nilai diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan angka-angkanya. 5 kuadrat ini ya, ini B, ini A 12, C-nya min 1. Maka di sini 5 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 12 dikurangi min 1. 5 pangkat 2, 25. Dikurang, kita selesaikan dulu nih yang kalinya nih. 4 kali 12 kali min 1. 12 kali 4, 48 kali min 1, min 48. Jadi selesaikan dulu ya yang perkalian ini. Baru nanti yang ini, yang 25 ini dikurangi min 48. Negatif dikali negatif, double tanda, jadi positif. 25 tambah 48 itu sama dengan 73. 73 itu lebih besar dari 0. Maka nilai diskriminan atau D-nya lebih besar dari 0. Maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Ini bukan SUA ya, 2 maksudnya. Di 2 titik yang berbeda. Nah, sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut. Untuk mencari sumbu simetri, kita menggunakan X sama dengan min B per 2. Kita masukkan 5 ya, karena di sini rumusnya min, berarti min 5 per 2 dikali 12. Sama dengan min 5 per 24. Sudah sederhana. Kemudian koordinat titik puncak dan titik baliknya. Nih, min B per 2A, min D per 4A. Sebetulnya kita sudah cari min B per 2A kan sudah ada. Nih ya, min B per 2A sudah ada, min 5 per 24. Kita tinggal tidak usah lagi menghitung. Nah, pindahkan saja. Min B, min 5 per 24. Min D per 4A. Min D, kita lihat nilai diskriminan tadi juga sudah dihitung. Nilai diskriminan itu ini ya, 73. Berarti kita tinggal masukkan 73. Karena ini min, rumusnya kita simpan min. Min 73 per 4A. 4A-nya ini ya, 4 dikali A-nya 12, 48. Jadi min 73 per 48. Maka koordinat titik puncak atau titik baliknya adalah min 5 per 24, min 73 per 48. Ini sudah sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Masih ada ya satu lagi. Tentukan pembuat nol fungsi dari fungsi kuadrat berikut. Nah ini, pembuat nol fungsi. Berarti si X-nya ini harus sama dengan 0. Bagaimana caranya?
Ini kita pakai pemfaktoran. Sebetulnya bisa menggunakan materi sebelumnya tuh menggunakan rumus kuadratik ya, yang X1 X2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A bisa. Tapi agar lebih mudahnya lagi, kita menggunakan cara pemfaktoran. Nah, untuk mencari ini ya, X kuadrat tambah 6X min 7, akar-akarnya akan kita cari. Atau pembuat nol fungsi kita akan cari. Bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan B dan dikalikan menghasilkan A kali C. Bilangan yang dijumlahkan menghasilkan B. B itu 6. Berarti bilangan yang dikalikan menghasilkan 6. Dan dikalikan menghasilkan A kali C. A-nya 1. C-nya min 7. Berarti 1 dikali min 7, min 7. Cari angka atau bilangan yang jika dijumlahkan 6 dan dikalikan menghasilkan min 7. Ya, kalau 7 itu berapa kali berapa saja, hanya 1 dikali 7 sama dengan 7. Coba kalau dijumlahkan hasilnya 6, tinggal kita ganti aja 7-nya dengan min. Sehingga 1, nah kalau ditambah ya, 1 ditambah min 7 itu sama dengan min, kebalik. Kita ganti berarti min, ini satunya ya dengan min, biar hasilnya positif 6. Min 1 ditambah 7, hasilnya 6. Berarti ini juga min 1 kali 7 sama dengan min 7. Sesuai ya, berarti angkanya itu adalah min 1 dan 7. Nah, ini ya, dijumlahkan menghasilkan 6 dan dikalikan menghasilkan min 7. Jawabannya adalah min 1 dan 7. Sesuai ya tadi ya, min 1 ditambah 7, 6. Min 1 kali 7, min 7. Nah, ini. Min 1 tambah 7, 6 sesuai. Min 1 kali 7, min 7 sesuai. Nah, dari sini kita akan masukkan, ini ya, X kuadrat ditambah 6X min 7. Nih. Akan kita ganti X kuadrat 6-nya kita akan ganti min 1 tambah 7. Kita ganti min 1 tambah 7 ya. Angka 6 itu kita ganti min 1 tambah 7. Karena min 1 tambah 7 itu hasilnya adalah 6. Min 1 tambah 7X. X-nya simpan lagi ya. Nah, ini kan X. X-nya simpan lagi. Dikurangi 7 sama dengan 0. Ini kita pisahkan. X kuadrat dengan min 1X. Ini kan min 1 tambah 7. Dia kedua-duanya punya X. Berarti kita pindahkan X kuadrat min 1X. Kita kelompokkan. 7X min 7. Nih. Berarti yang ini dengan X kuadrat min 1 temennya. 7X dengan min 7. Nah, setelah itu kita keluarkan. X kuadrat min 1X itu akan sama dengan X dalam kurung X dikurangi 1. So, coba aja selesaikan. X kali X, X kuadrat. X dikurangi 1, 1X. Ditambah 7X dengan 7 kita akan keluarkan yang sama. Yang samanya kan kalau ini yang samanya X. Kalau ini yang samanya 7. Kita akan keluarkan 7. Sehingga 7X dikurangi 1. Ya, 7 dalam kurung X dikurangi 1. Nih. Ini X min 1 ini pasti dia akan sama. Kalau tidak sama berarti salah. Itu pasti akan sama penjabarannya. Sehingga kalau X1 ya ininya sudah sama. Nah, kita akan tuliskan di sini X ditambah 7 yang di luar kurung dengan X min 1. Dengan X min 1. Ya. Nih, karena kenapa kita tulisan X min 1-nya hanya 1? Karena sama. Sehingga X tambah 7. Nah, ini ya, kalau X tambah 7 kan sama dengan 0, 1, 1 ya. Maka X sama dengan pindah ruas. Jadi min 7. Nih. Yang keduanya, X dikurangi
X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Sini juga sudah, ya. Maka akar-akarnya adalah min 7 atau 1. Atau cara cepatnya, ini bisa saja langsung ditulis. Ini kan udah dapat nih min 1 dan 7, langsung saja tulis X min 1, X min 7. Maka X sama dengan 1 atau X sama dengan 7. Oh, sorry. X min 1 ya karena negatif, sama X plus 7 karena 7-nya negatif. 7-nya positif, jadi tambah. Sekali lagi ya, ulangi. Kalau misalkan sudah ketemu angkanya min 1 dan 7 ya, sesuai dengan konsep ini, bisa langsung ke tahap yang ini. X tambah atau X kurang 1 dalam kurung X tambah 7. X sama dengan 1 ya, karena kan sama dengan 0 ya, prosesnya sama, atau X sama dengan min 7. Sama kan ya. Nah, jadi bisa langsung dari sini, bisa langsung ke sini. Nggak perlu proses ini, nggak jadi masalah. Tapi prosesnya juga harus dipahami ya, harus tahu. Oke, itu yang pertama. Ibu kasih satu lagi contohnya. Tentukan pembuat nol fungsi sama caranya seperti tadi dari fungsi kuadrat berikut. Nah, ini di depan X-nya ada negatif. Min X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 3. Bagi bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan B dan dikalikan menghasilkan AC. Dijumlahkan menghasilkan min 2 dan dikalikan menghasilkan min 3. Karena 3 kali min 1 itu min 3. Nah, jawabannya 1 dan 3. Kita cek. Jika dijumlahkan menghasilkan, kita ceknya min 3. Min 3 itu berapa kali berapa saja. Yang hasilnya pasti hasil 1 kali 3. Kita tinggal cari jawabannya min. Kita cari yang min teh 1 atau 3. Yang dijumlahkan menghasilkan min 2. Kalau dijumlahkan menghasilkan min 2. Nah, kira-kira yang negatif yang mana? Kalau min, pasti yang negatif yang angkanya lebih besar karena dia min. Nah, berarti min 1 tambah min 3 sama dengan min 2, sesuai. Oke. Min 1 tambah min 3 sama dengan min 2, 1 kali min 3 sama dengan min 3. Sesuai ya? Oke. Nah, kita masukkan lagi nih. Ini rumusnya yang ini ya, rumus fungsinya. Kemudian kita ganti min 2X-nya kita ganti dengan 1 dan min 3. 1 dikurangi 3 ya. Ini kan 1 atau boleh 1 tambah min 3X, boleh aja. Kalau ini kan 1 min 3. Kenapa dikurang? Karena dia min 3. 1 dikurang 3 dalam kurung X tambah 3. Kita pisahkan lagi. 1 berarti dengan min X kuadrat, 3 dengan 3 yang sebelah sini ya. Sehingga min X pangkat 2 ditambah 1X, min 3X ditambah 3. Ingat ya, si X ini punya 1 dan 3. Jadi kalau satunya ikut, pindah ke yang X kuadrat, si X-nya bawa. Kalau min 3-nya digabungkan dengan 3, si X-nya juga bawa. Ya. Nah, kita pisahkan. Di sini yang sama adalah variabel X. Min X dalam kurung X min 1 ya. Kalau diselesaikan kan X kuadrat plus 1 ya. Dikurangi, ini yang sama angka 3. Dikurangi 3 X min 1. Sehingga sama X min 1-nya, kita tulisnya 1 saja. Min X min 3 X min 1. Sehingga kalau begini kan penjabarannya begini. Yang min X min 3 sama dengan 0. Min X sama dengan 3 karena pindah ruas. X sama dengan minnya pindahkan. X sama dengan min 3. Ini ya, coba nanti betul nggak? Kemudian X min 1. X min 1 berarti sama dengan 0 ya. X sama dengan 1. Nah ini ya, X sama dengan min 3, X sama dengan 1. Sesuai.
Oke, sampai sini pembahasannya. Agak panjang pembahasannya, maka untuk materi ini Ibu kasih eh, tambah satu pertemuan lagi ya, jadi 3 pertemuan. Oke, silahkan. Kalau bingung, silahkan bertanya. Nah, untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan sama dengan contoh soal. Tapi kalau masih bingung, silahkan boleh tanya langsung ke Ibu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.